Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan kembali melanjutkan untuk mengulas satu partai yang terjadi di matchday ketiga kejuaraan dunia Fischer Random 2022 kawan. Jika tadi pagi kita sudah melihat keperkasan Abdus Satorov yang kembali melumat Ian Nepo kawan, sehingga skornya 4-0. Ian Nepo kalah telak. Sekarang gantian kita akan ulas permainannya Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura. Dalam event turnamen kawan, kalau di situ ada Magnus Carlsen bersama Hikaru Nakamura, partai mereka inilah yang ditunggu-tunggu. Selain Ian Nepo juga bersaing dengan Magnus Carlsen di kejuaraan dunia, beberapa kali juga Hikaru Nakamura ini juga mempunyai dendam pribadi atas Magnus Carlsen kawan, ingin mengalahkan Magnus Carlsen. Ya, setiap pemain kalau menghadapi Magnus Carlsen pasti motivasinya adalah ingin mengalahkan Magnus Carlsen. Tapi mungkin kalau kita lihat histori mengenai kedua pemain ini kawan, seringkali Hikaru Nakamura ini dijegal oleh Magnus Carlsen di babak-babak kritis kawan, sehingga Hikaru Nakamura tidak berlanjut ke babak atau ke level yang lebih tinggi lagi. Oke, kita langsung saja ke atas papan, dan game yang saya pilih ini merupakan game terakhir atau game keempat setelah pada game sebelumnya, game ketiga, mereka bermain remis. Acakan bidak seperti ini kawan, dan coba kita cari mana pion yang tidak terlindungi oleh bidak yang ada di bawah. Pion E ini sepertinya tidak ada yang menjaga kawan, dan merupakan satu-satunya pion yang tak terjaga. Kira-kira mana lagi? Saya kira tak ada. Dan di sini gantian pada game keempat, Carlsen pegang putih mengawali dengan pembukaan pion H4. Langsung membuka lajur H bagi bentengnya kawan. Dibalas dengan pion H5. Terkadang kedua pemain ini kalau bertemu di atas papan, kalau dalam posisi seimbang kawan, mereka tidak segan-segan melakukan pembukaan yang terbilang unik, yang ingin menghibur para penonton, seperti permainan bongklot atau yang lain, atau ya langkah-langkah remis yang cepat. Terkadang kita juga bosan melihatnya. Pion D4 oleh Magnus Carlsen dan pion B5 lanjut Hikaru Nakamura langsung membuka diagonal terang bagi gajah pressure pion G2 ini kawan. Sedangkan Carlsen tadi dengan pion pusatnya kontrol petak pusat. Pion C4 tantang Carlsen, tantangan ditolak dengan pion C5, berbalik menantang pertukaran pion di petak C5. Tantangan diterima oleh Carlsen tidak dengan pion D pukul pion C5, melainkan dengan pion C pukul pion B5 terlebih dahulu. Dan di sini Nakamura tidak ambil balik pion B ini dengan menteri, memilih dengan langkah pion C pukul pion D4, terbuka lajur C kawan. Carlsen memanfaatkannya dengan pertukaran benteng langsung. Langkah terbaik untuk mendefleksikan posisi menteri agar tidak ancam pionnya kawan. Sehingga tadi hitung-hitungannya Hikaru Nakamura mengorbankan satu pion di langkah kelimanya ini kawan. Sementara Carlsen unggul satu pion di sayap menteri. Pion B3 lanjut Carlsen memberikan tekanan bagi pion hitam kawan. Di sini di backup dengan gajah di B6. Dan coba lihat, Hikaru Nakamura ini sudah menyiapkan dua sniper kawan, ataupun rudal jelajah jarak jauhnya langsung mengarah ke rajanya Carlsen. Kita lihat saja apakah nanti berfungsi dengan baik rudal-rudal ini. Dilanjut dengan Carlsen pengembangan kuda F3, dan di sini menteri keluar ke petak B7. Ya, mencegah pergerakan kuda ini lompat kawan. Kalau lompat ya wassalam, skakmat di petak G2. Pion A4 lanjut Carlsen kawan untuk memperkuat pionnya, dan di sini pion E5. Maksud saya pion E5 bukan pion D5. Lanjut Hikaru Nakamura dan pion E3 tantang Carlsen untuk mengeluarkan kudanya segera. Tantangan diterima oleh Hikaru Nakamura, pion D pukul pion E3 diambil balik oleh kuda. Persiapan rokade di langkah berikutnya, dan pada posisi ini kawan, kalau Stockfish menyarankan bermain dengan pion D6 ini kawan, ataupun melanjutkan pengembangan kuda G6, ataupun kalau berani ya gajah sikat kuda yang ada di petak E3. Tapi kalau kalian sudah menyiapkan rudal jelajah jarak jauh, dua sniper seperti ini, ya rasanya cukup sayang untuk melepaskannya sekarang. Kalau orang Jawa bilang eman melepaskan gajah seperti ini kawan. Di sini pion F6 dipilih oleh Hikaru Nakamura, perkuat pionnya dari ancaman dua perwira tadi kawan, dan dijawab dengan langkah pion B4.
Kontrol petak-petak ini untuk usir gajah mungkin dengan pion A5, membuka juga akses bagi gajah terang kawan yang cukup terbuka. Diagonal A2 G8 ini cukup melongo kawan. Dijawab dengan langkah pengembangan kuda E6, blokade diagonal yang terbuka. Gajah tetap bergerak ke petak B3, mengepin kuda. Dan di sini ya, Stockfish menyarankan langsung saja sikat kuda ini kawan untuk merusak bangunan pion hitam depan raja agar raja ini juga sedikit mulai terbuka. Karena ancaman berikutnya terlihat kawan, Carlsen ini akan segera mengusir gajah. Tapi di sini kuda C7 pilihan Hikaru Nakamura, pilihan nomor 2, dan dilanjut dengan langkah kuda F5. Lanjut Carlsen persiapan memberikan ancaman skak dan dibiarkan saja oleh Hikaru Nakamura. Langkah terbaiknya pada posisi ini kawan membuat tawaran pertukaran menteri ataupun nanti dengan incar petak B4 ini kawan. Kemungkinan akan dilanjut dengan langsung pertukaran menteri oleh putih. Tapi di sini memilih dengan kuda mundur ke petak E8 kembali. Lanjut Hikaru Nakamura dan kuda E7 skak. Pada posisi ini kawan, posisi Carlsen sudah 80% dalam posisi yang sangat unggul. Setelah raja bergerak ke petak F7 ini, sayangnya Carlsen tidak menemukan langkah terbaik di posisi ini kawan. Dia melanjutkan langkah kuda ke petak G6 ini ancam benteng. Langkah terbaiknya silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan kawan langkah apa yang bisa diambil oleh putih atau oleh Carlsen pada posisi ini yang lebih baik daripada kuda G6 ini. Kalau kalian sampai berhasil untuk menebaknya, ya kalian jauh lebih hebat dari Carlsen. Mungkin. Oke, silakan tebak kawan. Mungkin 5 detik, 7 detik kalian pause video ini. Oke, apakah sudah? Mungkin kalian menemukan langkah nekat kuda bergerak ke petak C6 ini kawan. Inilah langkah terbaiknya. Jika kalian menebak langkah ini, mungkin kalian sudah nonton live streamingnya. Oke, inilah langkah terbaiknya kawan. Melakukan pengorbanan kuda. Dan nanti diikuti langkah menteri bergerak. Kuda siap ambil pion yang ada di petak E5. Dan jika kalian coba menerima pengorbanan kuda ini, ya seperti yang saya bilang, menteri akan ke petak F5. Sikat pion yang di sini nanti ataupun sikat kuda yang ada di petak E6 ini kawan. Dan jika kalian coba backup dengan menteri di sini, tetap kuda akan ambil pion E5 dengan tempo skak. Kalau mundur ke petak gelap, kuda melakukan skak garbuan terhadap menteri kawan. Kalau ke petak terang, malah juga bikin runyam. Maka kuda akan disikat oleh gajah. Nanti terpaksa juga raja bergerak ke petak gelap, kuda siap melakukan garbuan. Menteri akan tewas. Kita mundur lagi, kita coba variasi yang lain. Anggap contoh kuda ini membackup kuda yang ada di peta ini. Apa yang akan terjadi? Tetap kawan, kuda akan ambil pion E5 skak. Raja bergerak. Kalau Stockfish menyarankan ke petak E8. Kalau kalian takut untuk bergerak ke area terbuka, mungkin ke petak F8. Pion akan pukul pion ancam menteri. Dan nanti diikuti gajah kawan. Diancam dengan pion A5. Kalau di sini sih Stockfish menyarankan ambil pion F2 ini skak dan diambil oleh raja ataupun dengan menteri kawan. Itulah yang disarankan oleh Stockfish. Kalau seumpama menteri ini bergerak mundur kawan ataupun juga bergerak ke petak terang, anggap saja mundur ke petak ini, maka akan dilanjut putih dengan langkah pion B5. Tentu saja posisi gajah kalian tidak mempunyai lagi petak yang bagus, ya terpaksa diluncurkan untuk ambil pion F2 dan seterusnya. Dan posisi putih pun akan kembali mendapatkan perwira hitam dan posisinya pun sekarang sangat bagus dalam posisi menyerang. Tapi sayangnya tadi kawan, Carlsen memilih dengan langkah kudanya ke petak G6 dan benteng ini naik ke petak H6. Sekarang posisi Nakamura baik-baik saja untuk sementara. Menteri tetap keluar ke F5. Lanjut Carlsen, idenya sama, ambil pion ini kawan. Diantisipasi dengan langkah kuda ini bergerak ke D6 terlebih dahulu untuk ancam menteri. Di sini ada dua pilihan bagi kuda putih untuk hantam pion ini. Langkah terbaiknya adalah kuda G kawan. Inilah yang dilakukan oleh Carlsen. Karena jika melakukan dengan kuda F, kalian juga perlu perhatikan posisi diagonal terang ini kawan. Ataupun juga setelah raja ini bergeser mundur ke petak G8, lebih baik ke petak E8 kawan.
kuda E dalam ancaman, kuda G dalam ancaman, menteri dalam ancaman banyak sekali, perwira putih dalam ancaman. Dan posisinya akan berbalik, hitam bisa menang. Oleh karena itu Carlsen memilih ambil pion E5 dengan kuda G. Raja mundur ke E8 dan di sini menteri ditarik mundur ke D3. Sama-sama memberikan ancaman bagi kuda masing-masing. Di sini kuda lompat ke E4 mencoba ingin rebut pion yang ada di peta F2 dengan dukungan snipernya kawan. Di sini Carlsen rokade kawan untuk membackup pion F2-nya langsung dan terlihat Carlsen sudah kehilangan tempo menyelamatkan kudanya kawan, diambil oleh Nakamura. Pion F pukul kuda E5. Diambil balik oleh gajah dan gajah ini sangat sentral posisinya kawan, mendapatkan diagonal yang sangat bagus. Sentralisasi gajah seperti ini. Benteng G6 dan coba lihat dengan dukungan perwira di sini, pion G2 ini bisa mendapatkan masalah yang serius jika kuda ini sampai tewas kawan. Terlebih dahulu pion A5 dan di sini gajah ditarik mundur ke C7 menantang pertukaran, ditolak dengan pion A6 terlebih dahulu. Menteri naik ke peta B6, di sini gajah bergerak ke peta D5 oleh Magnus Carlsen, menantang pertukaran gajah terang ataupun juga mengancam kuda E4. Jalan terbaik yang menukarkan gajah terang oleh Hikaru Nakamura diambil balik oleh menteri dan di sini kawan kuda ke F6 lanjut Nakamura ancam menteri. Sekarang pilihannya putih apakah berani menukarkan gajahnya demi mendapatkan atau melakukan pertukaran menteri dengan ide seperti ini kawan. Kemungkinan di sini hitam akan menjawab dengan langkah ya kuda ini akan ambil menteri. Kalau kalian ambil balik menteri hitam di peta ini, kalian tetap akan kalah perwira kawan. Dan hitam bisa menang. Oleh karena itu Carlsen menyimpan menterinya dengan tempo skak menteri A8. Raja bergerak ke E7, di sini benteng E1. Langsung menempati satu lajur dengan menteri, maksud saya dengan raja hitam kawan di lajur E. Benteng G4, pressure pion-pion yang di sini ataupun pion G2 kawan. Apakah nanti juga diikuti pertukaran gajah, diikuti kuda bergerak juga, tapi tidak mungkin ada benteng di sini, tidak mungkin lajur E akan dibuka dengan pergerakan kuda. Dan di sini didahului Carlsen dengan gajah gelap pukul gajah gelap C7 diambil balik oleh menteri dan di sini Carlsen melakukan langkah blunder dengan kuda E5 serang benteng kawan. Langkah terbaiknya bagi putih pada posisi ini, menteri bergerak ke peta B7 menantang pertukaran menteri langsung dan ya tidak akan mungkin diterima kawan, akan memberikan jalan yang mewah bagi pion untuk segera promosi. Carlsen memilih dengan langkah kuda E5 dan dijawab dengan langkah menteri bergerak ke peta C3 melepaskan bentengnya kawan. Ya kalian bisa ambil pion ini tak ada masalah, hitam dalam posisi unggul kawan. Tapi memilih dengan langkah menteri bergerak ke peta C3 sama-sama membuat ancaman bagi benteng masing-masing. Raja bergeser ke F1 pertahankan benteng dan di sini benteng ini bisa ambil langsung pion B4 kawan tapi tidak dipilih oleh Hikaru Nakamura. Dia memilih langkah blunder ambil pion dengan menteri merelakan bentengnya. Ini cukup menarik kawan. Tentu saja diambil oleh Magnus Carlsen, diambil balik dengan kuda. Mungkin inilah maksud dari Hikaru Nakamura melakukan pengorbanan. Sebagai gantinya, kuda menjadi jangkar serangan. Ya, tentu kalian harus berhati-hati dengan posisi kuda seperti ini. Menteri ambil pion A7 ataupun kalian bisa melakukan pukulan terhadap kuda kawan. Kalau dilanjutkan, nanti permainannya dalam posisi remis. Tapi saya tak perlu lagi lanjutkan variasi ini. Hitung-hitungan engine dengan variasi ini walaupun hitam dalam posisi unggul satu kuda nantinya kawan. Menteri putih masih mempunyai kesempatan melakukan skak-skak yang berulang. Nanti bisa remis. Oke, kita kembali saja ke langkah aslinya. Carlsen memilih pion A7, pukul dengan menteri, dibalas dengan langkah kuda H2. Inilah yang mungkin tidak terkalkulasi oleh Magnus Carlsen tadi kawan. Langkah terbaiknya yang membuat langkah pertukaran seperti ini dan permainan bisa remis. Carlsen bertahan dengan pion bebasnya 2 ini kawan. Sekarang sudah terkoneksi, inilah harapan Magnus Carlsen mungkin. Tapi kuda H2 membuyarkan rencana Magnus Carlsen kawan, dia kehilangan benteng.
Kalau keluar ke petak terang pertahankan benteng, malah nanti dikejar-kejar, malah raja akan semakin terbuka posisinya kawan. Carlsen memilih raja G1 dan benteng disikat oleh menteri, raja sikat kuda, dilanjut dengan langkah menteri bergerak ke petak E5 skak, blokade dengan pion G3, Hikaru Nakamura mendapatkan pion B5. Carlsen menantang pertukaran tentu ditolak Hikaru Nakamura bergerak ke petak J5, incar pion yang di sini, raja G1 lindungi pion dan di sini menteri C1 skak. Raja kembali ke H2, menteri bergerak ke C7 menantang pertukaran di sini. Kalau diterima, kuda akan menjadi jangkar kawan, menjaga petak A8 dan tinggal bagaimana raja nanti bergerak. Mau kemana nanti? Apakah tetap kejar pion ini atau bertarung untuk menghabiskan pion-pion ini nanti? Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi Carlsen memilih menterinya ke petak B4 dan raja bergerak ke E8. Sesegera mungkin bergerak untuk mendekati atau membackup pion putih ini merupakan pilihan terbaik kawan. Tapi di sini tadi raja bergerak ke E8. Kalau bergerak ke petak D8 tadi, kesempatan menang masih ada buat hitam kawan. Malah prosentasenya akan semakin besar. Menteri ke petak B5 lanjut Carlsen, incar pion yang disediakan tempo kawan dan pion G6. Langkah terbaik tetap kawan bergeser ke petak D8 tapi dengan pion G6. Dan di sini menteri ke D3, incar pion dibiarkan saja oleh Hikaru Nakamura, memilih dengan langkah menteri B6. Menteri ambil pion dengan tempo skak, raja D8 dan raja G1 melindungi pion. Menteri ambil pion A6 dan di sini menteri ambil pion H5. Hitung-hitungannya sekarang Hikaru Nakamura menang 1 poin, menang 1 pion kawan. Kalau kalkulasinya kuda melawan 3 pion ini, tapi kalau tidak ada perwira yang lain, ya kuda ini akan kerepotan melawan 3 pion kawan. Menteri A1 lanjut Hikaru Nakamura, raja G2 dan menteri bergerak ke petak D4. Di sini menteri F5 lanjut Carlsen. Raja bergerak ke E7 dibalas dengan pion H5, mulai mendorong pionnya dihadang oleh menteri G7. Sekarang gantian pion F4 dan di sini pion D5 kawan dikorbankan oleh Hikaru Nakamura. Tapi jangan ambil kawan, karena ancamannya skak garbuan. Pion tidak bisa ambil karena posisi kena pin dari menteri hitam. Di sini Carlsen memilih dengan raja ke H3, pion didorong ke D4 dan menteri bergerak ke petak D5. Lanjut Carlsen. Menteri F6 dilanjut dengan raja ke G4 untuk mengawal pionnya, dibalas dengan raja hitam F8. Raja mundur ke F3 memberikan jalan bagi pion G-nya. Raja hitam naik ke G7. Tak terasa kita sudah di langkah ke-51 kawan. Dalam permainan endgame ini tak perlu saya jelaskan satu persatu langkahnya. Memang ini cukup ruwet kawan endgame seperti ini. Di sini raja putih bergerak E4 lanjut Carlsen, raja hitam H6 dan raja bergerak ke D3 lanjut Carlsen, menteri mundur ke E7. Dalam posisi remis kawan, mereka tidak menawarkan remis. Di sini pun kontrol waktu kedua pemain juga mulai mepet. Terlihat di situ Carlsen hanya menyisakan 8 detik, sedangkan Nakamura sedikit cepat permainannya kawan, masih mempunyai 34 detik. Menteri bergerak ke petak E5 lanjut Carlsen, di sini menteri A3 skak. Raja ke E2 dibalas dengan menteri melakukan skak lagi. Raja ke F3 dibalas menteri bergerak ke B7 skak. Raja ke G4 dan di sini menteri ke C8 lanjut Nakamura. Kalau tidak berhati-hati salah melangkah kawan, ancamannya juga skak mat di sini. Coba lihat. Peta ini sudah dikontrol oleh pion, raja sudah tidak bisa ke sini kalau ada skak menteri di sini. Oleh karena itu Nakamura membackup baris belakangnya, juga mempertahankan kudanya. Raja putih F3, menteri C6 skak. Raja kembali ke G4 dan di sini raja hitam mundur ke H7, pertahankan peta H8 agar tidak kena skak mat. Dibalas Carlsen dengan menteri F5 skak. Raja mundur ke H8, menteri F6 skak. Memilih bergeser ke peta G8, menteri ke peta G6 skak. Bergeser ke H8 dan berikut ini kedua pemain melakukan langkah-langkah yang sama dan berakhir remis.
Akhirnya skor pertemuan Magnus Carlsen dengan Hikaru Nakamura di event ini di babak penyisihan kawan, Hikaru Nakamura tetap unggul kemenangan 1 game, sisanya berakhir remis kawan. Oke, itulah permainan mereka berdua kawan. Memang dalam posisi seperti ini posisinya remis. Kalau kalian mendorong pion ini maju pun kalian tidak mempunyai backup. Di peta ini pun sudah ada kuda yang membackup. Sulit untuk mencari skakmat. Dan posisi raja ini pun juga sangat rentan untuk diserang kawan. Tak perlu kita lanjutkan lagi. Kalau tetap nekat dalam posisi ini, ya mungkin kalian di warung kopi masih cukup menarik untuk kejar-kejaran. Mungkin sampai 100 langkah pun permainan ini masih menarik untuk dilanjutkan di warung kopi sebelum benar-benar ada yang kena skakmat. Oke kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.